Tepuk tangan penonton. Thank you. Gila, meriah banget nih, ada sekitar 1.000 orang di Ini setelah kita hitung ada 2.223 ya. orang ya. Iya. Selamat datang. Selamat datang di DSC Live. Duduk sambil cerita langsung pertama kita ya Jo ya. Ini kita featuring guest host kita Juju Margono yang kurang sopan ini orangnya. Ya. Sama host kita yang ukurannya 2 orang, Dean Zen. Tepuk tangan lagi dong penonton dong. Lu lupa lo. Apa? Mari acara ini terselenggara berkat dukungan dari Black Experience. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Nah, Thank you Black Experience ya. Thank you banget Black Experience buat sponsor lainnya. Tahun depan masih terbuka kalau kita bikin lagi, cuman mungkin lebih mahal. Lebih mahal, udah pasti. Gitu. Handphone lupa di silent nih ya. Iya. Udah belum ya? Ya udah, kalau gitu kayaknya nggak perlu basa-basi lagi ya. Orang juga pada. Tadi ternyata kan kita belum jelasin nih, kita belum di-roll. Oh, belum di-roll. Ini tata cara kemarin mau ikutan gini nih. Iya. Kayaknya yang ngomongnya sistematis cuma lu sih, Ju. Iya. Lo ulang lagi dah. Iya, dikit lah. Jadi kemarin kita sempat bikin yang namanya DSC Live Black Experience itu campaign di Instagram. Jadi kita minta teman-teman untuk ngirimin posting mobil beserta cerita di belakangnya, di balik kisah si mobilnya itu. Nah, dari ratusan postingan yang masuk, akhirnya kita nih tim Good Rides ada 7 orang, kita milih tuh 3 yang bakal kita wawancara di sini. Benar. Proses pemilihan sendiri adalah kita bikin sistem poin. Jadi kita pilih ada poinnya ada 10, 5, 3, 2, 1. Yoi. Nah, dari pilihan kita itu terpilihlah 3 yang tertinggi poinnya. Tertinggi, benar. Nah, 3 yang poin tertinggi itu akan kita ajak ngobrol di sini, bawa mobilnya, dan ntar mobilnya kita cobain juga. Kita naikin. Nah, selain itu kita juga akan randomly pick 2 mobil. 2 mobil, ya. Ada di sini. Yang sepertinya seru buat ditanya-tanyain. Buat dicecer sih, bukan ditanya-tanyain ya. Minum dulu. Experience. Biar cair. Nah, buat para penonton ini berhubung ini sponsornya Black Experience, mohon di follow Instagram @blackexperience. Sama bolehlah visit websitenya blackexperience.com ya. Kalau salah bahaya lo ya. Rama di Zoom ini Ram. Biar menang, ya nggak, biar cair. Biar calon sponsor datang yang mau bayar lebih mahal lagi. Cair. Biar yang lain iri. Biar yang lain iri, sponsor lain iri. Agak panas ya. Agak panas ya. Lanjut lah. Iya lagi. Ya udah, tanpa berbasa-basi lebih lanjut, kita akan manggil narasumber ya, udah bukan calon lagi ya. Narasumber yang terpilih. Ini nggak berdasarkan poin tertinggi ya. Kita ini aja apa namanya? Random aja urutannya random. Pokoknya 3 itu udah kepilih, tapi ya akan kita panggil nggak berdasarkan poin. Kita panggil ini aja. Apa yang dari paling kecil mobilnya kali ya? Dari paling kecil boleh. Meskipun orangnya belum tentu kecil ya. Iya. Buat yang pertama kita panggil ke depan sini adalah dengan akun Instagram Hendy Laas dengan mobil. Ayo dong, minta tepuk tangannya dong. Dengan mobil tepuk tangan dong. Jimny. Suzuki Jimny warna hijau. Mana nih orangnya nih? Mobilnya bawa dong mobilnya. Nah, ini dia nih. Gila. Selamat dulu. Bajunya senada sama warna mobilnya loh. Ini tulisannya. Thank you Mas Hendy. Ini tebak-tebakan Suzuki apa Jimny ayo tulisannya. Jimny, gila. Emang lo ngerti? Taunya dia jawab, enggak ini Hendy. Silakan. Nah, parkir sini Mas. Ini Nih Jimny-nya nih. Ada corongnya loh, ada corong. Oh iya. Tapi ini kayaknya kalau gua naik lebih miring kali ya. Lihat deh. Sini. Silakan. Yoi. Oke, Ricky udah kasih jempol berarti jempol. Ya. Kasih jempol biar Abdol. Ya bisa. Iya. Foto pakai jempol dimarahin, jujur loh. Jangan ya. Andy. Ya. Oke, silakan ceritain ini mobil
basicnya apa? Waduh, station wagon. Richard. Oh iya, Sorry. maaf. Ada iklan. Maaf. Oke, silakan. Basic mobil ini sih sebenarnya itu Katana GX tahun 97. Basic awal mobil ini. Oke. Gitu kan. Jadi pas mobil ini datang tuh sebenarnya gue sendiri juga bingung mau diapain mobil ini gitu kan. Karena menurut gue pribadi gue juga bingung gitu mobil ini enaknya diapain gitu kan. Akhirnya coba. Kalau lo misalnya bingung mobil ini mau diapain, kenapa lo beli dari awal ya? Oh gitu. Jadi awalnya itu jadi teman bokap itu anaknya kan mau masuk kuliah gitu kan. Dia mau minjem duit dengan jaminannya mobil ini. Gitu kan. Oh, ini jadi sebenarnya mobil jaminan nih. Enggak, jadi karena Gimana bokap nih? nggak mau itu sebagai mobil jaminan, udah mending lu jual aja deh ke gue. Oh, gitu jadi kan. dibeli aja. Dibeli aja gitu kan dia. Berarti emang gak ada niat Nggak pengen ada punya itu niat, ya? nggak ada niat. Berarti judulnya lo tiba-tiba punya Jimny nih ya? Iya, Katana tiba- tepatnya. iya, Iya. Tiba-tiba punya Katana sebenarnya gitu kan. Iya, lo bingung ya kalau tiba-tiba punya Katana. Nah itu makanya selama 1 minggu tuh gue setiap malam selalu ya sambil ngerokok ngeliatin mandang itu mobil gitu kan, ini mobil enaknya diapain gitu kan, karena nggak pernah terpikir gitu punya mobil Katana gitu kan. Akhirnya ya browsing ke Google sama Instagram gitu kan. Jadi banyak di Instagram sama Google itu tuh arah modifikasinya lebih ke off-road gitu kan. Jimny itu kan identik Off-road, lebih ke oke. off-road style gitu kan. Ini nyari referensi nih. Lagi cari referensinya Oke. itu. Akhirnya kalau gue pribadi agak kurang seneng sih kalau ke off-road style itu, karena bukan buat main off-road juga, karena untuk pakai harian juga kan rencananya. Akhirnya browsing ke Jimny yang versi di Jepangnya. Gitu. Akhirnya browsing ke Jimny versi Jepangnya itu kan, Jimny itu versi Jepangnya ada beberapa tipe tuh untuk yang kayak gini. Ada yang JA11, JA22, JB32, JB31, kayak gitu-gitu kan. Dia ngulik. Dalam ya? Dalam ya? Akhirnya kalau untuk segi tampilan luar itu lebih condong ke JA11 karena grillnya itu sama Katana, jadi nggak perlu ngerubah grill. Jadi cuman ngerubah bumper, terus spotlight depan sama air scoop yang di kap mesin. Oh, itu Sorry, bumper apa lagi tadi? Spotlight Depan, air scoop. air scoop. Optional tuh. Memang dari bawaan Jimny JA11 itu udah pakai spotlight itu. Gitu. Terus otomatis kan kalau ke Jepang itu banyak kan yang ditrepes kan atapnya, akhirnya dibikin atap trepes, diganti atapnya. Oh, Oke. diganti. Nah, Tapi diganti. itu lo berarti waktu berangkat kan atapnya since itu Katana berarti tuh. Nah, lo buat bikin trepes gini gimana caranya? Jadi ada jual yang atap trepes itu, jadi cuma tinggal plug and play aja. Oh, ngelepasin cantuman las gitu kan? Iya, kayak gitu. Oke. Aja. Jadi pertama kali dikerjain itu ya atap trepes dulu. Gitu kan, udah atap trepes keganti, mulai tuh kita gue nyari partnya nyicil-nyicil tuh bumper, terus spotlightnya itu, air scoop ya, itu. Itu semuanya terpasang tanpa perlu ngerubah atau ada? Ngerubah dikit sih untuk dudukannya aja, kayak bumper itu ngerubah dikit dudukannya. Oke. Gitu. Ini meskipun ini partsnya dia, tapi nggak serta merta plug and play. Lu mesti tetap ada adjustment dikit tetap gitu. ada ini, cuman di dudukannya aja sih, dudukan bautnya itu aja sih yang di. Oke. Nih sebelum kita terlalu jauh nih dan sebelum nanti ada komen nih ya. Lu mau minum apa? Ntar ditanyain lu di sini. Bang, itu narasumber nggak dikasih minum, Bang. Nah, lu mendingan nih ya gua baik. Teh aja boleh teh. Oke. Teh 1. Jangan lupa gelasnya Black Experience. Lanjut terus sponsor, cair bos. Ya. Masuk. Lanjut. Nah, Terus kalau abis itu kalau ini dari segi eksterior dulu ya, eksterior yang dirubah lagi sih pintu belakang. Pintu belakang itu pakai yang ada wipernya. Itu versi yang JA22. dan ada defoggernya ya? Ada defoggernya.
Sebenarnya GS11 juga ada defoggernya, cuman dia nggak ada wipernya aja, gitu. Oke. Itu harusnya ada ban serep dong? Ada, cuman nggak dipasang. Oke. Jadi TSR kan juga pakai yang GA22-nya sih. Kalau bumper belakang sama? Bumper belakang sama, cuman kan kalau Katana kan kayak ada yang plastik hitamnya itu Ah, di pinggir tuh, di ujung itu ya? dilepas. Dilepas terus yang di fendernya juga dicopot semua, tutup lubang-lubang. Itu kayak kepet kecil apa sih? Kepet kecil itu emang ada sih dari sananya juga, dan sebenarnya sih GS11 itu kayak yang kepet rally gitu, yang gede gitu. Oke. Gitu, cuman agak kurang suka sih gue pakai itu, makanya nggak pasang itu. Gitu. Oke. Pas pertama kali lu dapet, nih mobil emang warnanya hijau begini atau lu Warnanya repaint? hijau, warnanya hijau. Tapi ini lu repaint? Ini repaint lagi. Karena yang waktu sebelumnya itu kayak pernisnya sama ya udah belang-belang lah, pintu apa segala macam kan, karena udah ganti atap gitu-gitu kan. Jadi biar senada semua ya udah siram sekeliling. Oh, nih. Bang Dito ada nih. Nih ada Bang Dito. Ada si Kribo, ada Bang Dito. Santai. Oke. Silakan diminum dulu kalau mau Mas, silakan. Oh, masih panas. Nah, kalau yang mau gue tanyain, kalau setup berdirinya dari awal lo terima katananya emang gak lo rubah, terus lo ganti velg dan atau lo Tangan lo Jack, tangan lo banyak dosa nih. Mike mati-mati. megangnya udah sama lo nih. Nggak, lo bukan cuman sih, lo ganti velg dan ban atau setup suspensinya tinggi rendahnya gitu ada yang lo sesuaiin lagi dari lo dapet. Kalau kaki-kaki sih itu per udah pakai yang JA11-nya yang versi Jepang. Oh, bahkan sampai pernya lo pakai JA11 nih. Udah pakai yang JA11 sama biar lebih tinggi karena kan itu mentok tuh kalau pakai ban itu. Jadi dipasang anting 12 cm. Oke. Gitu. Makanya antingnya agak gondrong ya kelihatannya. Iya. Nah, pertanyaan gue, lo sebelum lo convert, sebelum lo rubah, lo sempat ngerasain katana standar dong berarti? Iya, sempat ngerasain itu sakit banget. Bedanya apa? Kalau pakai per JA11 ini lebih empuk walaupun nggak sempuk kayak mobil-mobil sedan gitu, tapi lebih empuk dibandingkan pakai pernya si Katana itu. Oh ya jauh nggak? Jauh, lumayan. Bahkan rasa dinaikin aja berubah ya. Iya. Berarti ntar kan kita coba nih. Kita cobain. Kita buktikan omongannya Iya, ya. jauh. Tapi lu siap nggak dinaikin sama bentar 5 orang? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak, ini 3 sih sebenarnya. Kalau shock breakernya lo ganti apa pernya aja? Kalau shock breaker, kalau depan itu gue pakai shock breakernya Fortuner. Justru pakai Fortuner? Pakai Fortuner. Kenapa tuh? Biar lebih empuk lagi sih. Oh, oke, Fortuner. Fortuner. Iya. Malah Lebih empuk. Ada logikanya bobotnya lebih berat ya? Iya. Asumsinya sih. Jadi pas gue kebetulan di rumah itu ada shock nganggur bekas Fortuner gitu kan. Coba dipasangin, ternyata masuk gitu kan. Gue coba jalan lewat jalan yang bumpy gitu, ternyata Lebih lebih enak. empuk gitu. Oh. Lebih enak. Tapi Walaupun tetap balik lagi gak sempuk kayak kita naik mobil yang pakai per keong gitu-gitu. Iya, kebayang sih. Tuh, ada tip trik lagi tuh ya berarti ya buat Jim nih ya. Pakai shocknya Fortuner. Iya. Cuman gue masih ada penasaran sih tadi. Kalau logika kan Fortuner lebih berat kan. Shocknya harusnya mobil lebih keras gitu. Iya. Enggak? Kan? Enggak ya? bocor. Enggak ya? bocor. Nggak, tapi bisa jadi enak karena asumsi gue nih ya, ini kan pernya lebih empuk. Bisa jadi shocknya itu sebenarnya lebih keras, tapi karena kombinasi antara per empuk atau keras, Iya. jadi lebih Kolaborasi itu tuh iya, ya, bikin dia kolaborasi, nyaman tuh ya. iya. Kayak kita nih kolaborasi sama Juju Margono nih. Ya. Collabs yang disponsori oleh Black Experience. Keren. Kalau interior lo rubah juga? Tadi kan baru eksterior nih ceritanya. Kalau interior itu full versinya yang GA22. Cuman masih ada beberapa part kayak trim yang speaker itu belum dapat sama apa namanya tuh lampu yang kabin di tengah itu belum. Oh, reading lamp gitu, bukan? Iya, apa bedanya sama katananya deh? Oh gitu. Iya, sama katana. Kalau untuk katana kan dia nggak pakai trim dalam tuh, langsung kaleng gitu aja. Sedangkan ini pakai trim dalam. Yang versi Jepang pakai trim dalam terus ada seatbelt belakang. Iya. Oh iya, ada. Iya, dalam loh, dalam juga. Iya.
Terus apa namanya dashboard, terus kolom setirnya sama setirnya itu udah dirubah juga. Jadi kunci pun ini udah kuncinya kunci yang GA22 Jepang. GA22, oke. Oh, diganti juga. Sama dia berarti power steering ya? Power steering ini udah power steering karena Aslinya Katana enggak dong? yang tipe GX itu power steering. Oh, power yang steering tipe juga, DX oke. itu nggak pakai power steering. Ini electronic power steering bukan sih? Iya, IPS apa hidrolik? Nah. Bukan. Oh. Yang kalau IPS itu kalau di Jepang itu JA22 yang ELK. Oh, dalam. Nguliknya malam sih. Ngerti. Nonton bokep, ngulik ya kan. Jadi Mampus lu no, sensor tuh no. sorry. Apa? Konsumsinya buat YouTube kan. Oh, oke. Garage Live kan Nebek. Garage Live mesti menyesuaikan konten YouTube-nya Good Rides. Emang karena adik kasetnya doyan nonton bokep, jadi dia ngomongnya bokap-bokep. Gue diceritain sama teman-teman gue kalau malam tuh pada nonton bokep. Juju waktu gue kecil tuh, gue masih segini, Juju bilang kalau malam tuh nonton bokep gitu. Beda Gue belajar. Dia zaman VCD itu. Iya. Juju kan visioner orangnya. Jadi anak kecilnya sudah nonton bokep. Tadi gila intermezzonya kepanjangan nih. Terus gimana lanjut Mas? Terus dalam itu diganti depan belakang, terus ada konsol tengahnya. Oh, Gitu kalau sih. Katana bodong tuh tengahnya, nggak ada apa-apa. Tarikan rem tangan doang. Jadi itu dipakein konsol tengah gitu. Kalau si sayap belakang itu tuh jadi satu Spoiler. matep ya? Yang Apa? spoiler enggak itu bisa. Oh, oke. Itu yang GA22-nya pakai spoiler kayak gitu juga. Gitu, yang opsional paling tingginya. Kalau spion, gue dari tadi Oh. spionnya ini banget nih. Kalau spion itu pakai yang Caribbean-nya punya. Oh, Iya. Caribbean. Oke. Kalau GA22 aslinya kayak gimana? Kalau GA22 itu kalau anak-anak gini sebutnya itu spion golok. Jadi Yang- lebih Yang panjang itu bukan? Bukan, kalau yang panjang itu untuk yang GA11-nya. Oh itu GA11. Yang tangkai itu GA11-nya. tangkai. Iya. Oh, Mahal banget Jack, marah. Iya itu mahal banget ya. Sekian lah gitu mahal banget. Kalau ini bernya Caribbean. Caribbean, pakai punya Caribbean. Oh, nah ini semua parts lu dapetnya dari? Ada yang dapat nitip sama temen yang lagi berangkat ke Malaysia, ada yang dapat di sini. Kayak trim itu dapatnya di Bandung malah. Wah. Dalam itu dapatnya di Bandung, tapi bukan ngecetok sih dia, jadi habis enggak apa namanya, dia tadinya pakai Jimny, terus barangnya dipretelin lah dijual bisa. Oh. Oke. Gitu. Tapi selebihnya berarti nenteng dan Ada yang beli dari sini juga. ada yang dari sini juga. Ini pelek lu pakai pelek apa sih? Ini pakai yang Rocky Jepangnya. Apa? Rocky. Rocky. Daihatsu Rocky. Oh, Daihatsu. Tapi yang ini yang made in Jepang ya. Iya. Heeh. Iya. Sama 139,5. 5 kali 9. 16 ini ya? Ini 15. 15 lebar? Lebar 7, ET-nya itu lupa ET-nya berapa, cuma ini lebar 7. Begininya enak ya? Soalnya karena body Jimny ini kan yang JA ini dia lebih ramping dibandingkan JB. Kalau JB itu lebih lebar bodinya. Jadi kelihatannya memang agak keluar sedikit sih. Gitu. Nah kalau menurut lu sendiri ini mobil udah kelar apa belum? Buat lo? Belum. Wih cakep nih. Ada deh, apa aja yang masih jadi wishlist lo? Gitu. Nextnya itu gue pasang mesinnya Jimny yang K6, Apa tuh Jimny K6? yang mesin turbonya. Oh. 600 cc turbo? 600 cc turbo. Iya. Gitu. Ini masih standar. Cuman karena barangnya belum nyampe ya ditunda dulu. Oh, berarti udah dipesan mesinnya? Udah dipesan. Iya. Dari 4 wheel ini? Nanti makanya ngelihat dari mesinnya itu tadinya mau dibikin 4 wheel, cuman takutnya harus berubah-ubah lagi, jadi mending nunggu mesin datang baru pasang aja sih. Jadi nggak kerja 2 kali. Benar. Sama ini, mobil ini lo pakai tiap hari? Pakai setiap hari. Lo kerja gitu pakai ini tiap hari nih? Iya. Ini gue sebenarnya Bokap juga gara-gara malah lihat berebutan. hashtag di kaca belakang itu sih, Jimny Malah Daily. sekarang ini gue malah jadi berebutan sama bokap untuk pakai mobil ini. Oh, bokap juga suka. Padahal tadinya Dia nggak mau pakai karena bentuknya singkatannya itu. bokap lo ngerti juga ya, Dia pas bokapnya pas mobilnya jadi begini, wah anak kok ngerti juga. Nah,
Oh iya, kita lempar ke audiens dong. Oh iya. Iya benar. Nah, kita juga ada ini nih buat teman-teman yang mau nanyain soal mobil yang kita bahas, monggo silakan ya. Kita ada goodie bags juga. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak soal Jimny? Ayolah. Wah gila loh. Ada yang mau nanya nih, bener? Goodie bag lo lumayan, lo goodie bag lo. Ya udah kita yang nanya deh. Nah, kalau gitu Gimana kita yang nanya? Lumayan, menghemat goodie bag. Yeah. Ya kan, kita bisa buat buah pulang, lumayan. Terus kalau Sekarang mesinnya masih 1000 cc. Masih 1000 cc. 1000 cc. Masih 1000 cc. intermezzo lagi yang lewat. Ampun bos. Lucu. Nah, gue penasaran ini aja deh. Orang kan bilang mobil ini irit banget nih. Bahkan padahal ini mesin aslinya masih 1000 cc dan lo akan swap ke 600 ya, turbo. Dengan mesin 1000 cc ini konsumsi bensinnya berapa sih dengan aktivitas lo sehari-hari? Kalau dibilang irit banget sih enggak. Oh, Gitu. Kalau dibilang irit banget sih enggak gitu kan, karena ya mesin 1000 cc gitu kan, larinya pun ini kalau di tol itu top speednya cuma 80 sampai 100 doang sih. Gitu. Jadi kalau dibilang irit banget sih enggak. Oke, pertanyaan gua. Oke, dua menit lagi. Oke, pertanyaan terakhir dari gua deh kalau gitu. Lo kan bilang daily. Berapa jaraknya itu dari mana ke mana sih? Berapa kilo lo per harinya naik mobil ini? Sekitar 30-40 kilo sih pulang pergi. Bekasinya mending Bekasi kota lagi. Gue di Tambun masalahnya. Oh, Tambun Ke Jakarta Selatan, kadang ke Jakarta Timur. jauh sih. Gitu. Dan macet berarti ya? Parah macet sekarang kondisi Bekasi. Oh enggak. Enggak sih, tadi cepet sih karena hari Minggu ya pagi kan. Jadi enggak terlalu ramai banget. Oke, dari gua sih udah. Dari lu ada lagi? Dari lu ya? Sebagai ucapan rasa terima kasih dari kita, makasih banyak udah ikutan duduk sambil cerita live ini untuk yang pertama kali. Thank you Mas Hendy. Ini ada bingkisan dari kita, silakan dibawa pulang ini mug sama kopinya, sama tehnya. Apa tehnya? Iya, nanti kita kasih box kosongnya, ini bawa pulang aja. Last but not least, seperti biasa DSC Live, kita akan mendaulat narasumber yang terpilih kali ini Mas Hendy untuk tanda tangan di meja DSC kita. Silakan Mas Hendy. Langsung nih, mesti di shoot nih. Gini Mas. Silakan. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Black Experience yang sudah mewujudkan acara DSC Live ini. Buat teman-teman jangan lupa follow Instagramnya @blackexperience dan mampir-mampir ke websitenya blackexperience.com. Kembali lagi bersama DSC Live yang disupport oleh Black Experience. Jangan lupa follow Instagramnya @blackexperience. Dan visit website dari www.blackexperience.com buat lihat otomotif news dan lifestyle. Mantap. Ini kita udah ada lagi nih dari. Iya nih, ini udah ada orang yang terpilih nih. Iya, yang terpilih Kasih dari minum, parkiran. Iya, lo mau kopi apa teh? Teh aja. Teh aja. Bang Ulung Cha nih, Ulung Cha. Ini kopi kita habis nih. Selamat datang Bang Paruli dari Kayu Works. Wow. Bang Paruli dari Kayu Works. Welcome. Yang ada di Instagram lo kemarin nih ya. Ada yang bikin Gila VW sih. Caravan, VW Transporter, Asli, dalamnya gila. dibikin jadi kayak camper van. Keren ya? Sukses Keren terus ya? buat Bang Paruli. Sukses terus buat Bang Paruli. Iya. Pengulangan. Bang, maknya tolong diputar. Maaf. Gila. lo. Biar kelihatan. Nah. Black Black Experience. Experience. Jangan lupa follow Instagramnya sama visit website. Suara lu kayak Udah kebanyakan. Bisik-bisik aja. Ya. Oke, lanjut. Selamat datang Bastian di DSC Live nih. Selamat gitu. Selamat. Nah, Selamat. Mantap. Kita tadi akhirnya memutuskan buat memilih
mobil kuning ini di belakang ini. Kenapa kita pilih nih? Selain karena gurih banget, sejujurnya Bastian itu salah satu yang ikut di Sayembara DSC Live Black Experience dan selain mobilnya gurih itu ceritanya juga keren sih. Cuman sayangnya lu mesti kegeser sama itu tadi tuh. Jadi lu dapat di random pick ini. Nah, siapa yang mau nanya duluan? Gue. Oke, keribuan. Lanjut. Jadi dengar-dengar ceritanya dari KZ, dari Dean, dari anak-anak Gutres, lo anaknya Pak Santoso ya? Betul. Salam buat bokap ya. Oh iya. Ini tali kasih apa gimana nih? Pas nanya bapaknya dia segala. bilang, ini anaknya Pak Santoso ya Pak Santoso Firna. Tua banget bangsa. Gila lo wawancara anaknya. Iya. Berarti harus saya manggilnya Om lo ini. Oh ya gitu ya. Jangan. Om Juk. Om Margo. Cari. Oke. Ini kalau gue baca ceritanya kan ini sebenarnya mobil kecelakaan kan nih, kecelakaan dalam arti lu sebenarnya nggak pengen. Ini dagangan nggak laku-laku. Akhirnya Half cut-nya yang dagangan. Mobilnya bukan. Oh. Half cut-nya dagangan. Iya dong? Oke. Iya, gini, cerita deh, gimana? Sampai Dari akhirnya jadi awalnya lancar. dulu, nih mobil apa Iya. dulu nih? Gimana ceritanya nih? Oke, ini mobil Lancer GLXi tahun 95 Matic aslinya. Oh, jadi Awalnya bahkan gitu. basicnya Galaxy ya? Matic. GTI pun bukan ya? Enggak, Oke. GLXi. Jadi dari kecil itu orang tua lah, bokap, om segala macam pakainya Toyota sebenarnya. Nah itu yang Oh, bener. oke. Terus, Pakainya pakai sorry. pakai Jangan Toyota. sendal udah, hati-hati lo deh. Sama pernah ada Starlet, ada Iya, lo ada zaman Great drag race Corolla, gue ada. belum main mobil ya. Nah, itu udah dijual-jualin. Gridnya Pak Cakep. Santoso itu cakep loh dulu. Terus akhirnya dia bikin Starlet Turbo itu. Awal mulanya dulu nih ya. Dia bikin Starlet Turbo. Itu gue senang banget punya bokap punya mobil turbo gitu. Merah marun. Merah Itu marun. kayaknya awal-awal baru pada engine swap. Jadi Dan lo udah engine swap, iya wajar sih bapaknya ya. di engine swap sama Wah, dia hebat. jadi GT Turbo zaman itu. Kalau Moti kan baru-baru aja tuh. Nah, terus Ya sekarang masih belajar-belajar doang, ya Mot ya? Terus Mas? Terus zaman dulu juga bokap itu kan bengkel, mekanik, suka ikut drag race. Ya. Nah, dia sering ajak gua ke sono. Dari SD lah, gue dikenalin sama dunia itu. Terus lambat laun, makin ke belakang, drag race kelasnya makin apa ya, makin gampang dijangkau lah. Kalau dulu kan pakai sistem kelas, mesin harus gini Iya. kan. Akhirnya ada kelas pemula apa-apa kalau nggak salah waktu itu. Pakai sistemnya bracket. Oke. Bokap bilang, Bas kamu nggak berani begini. Oh Lurus ditantang. doang. Jadi lu ditantang sama bokap malah. Iya. Oke. Kamu nggak berani lurus doang, takut. Dulu gua dengar mesin suara gede Lu dulu kayak gitu? kayak begitu, nggak berani. Ya udah, pokoknya ditantangin bokap, akhirnya Mata. terus. akhirnya gue beraniin coba drag race awal-awal pertama naik Great Corolla. Oh justru naik Great Corolla Naik dulu? Great Corolla punya temen gua. Oh, mobil temen. Sementara Mobil sebenarnya Starlet Turbo lu tuh udah ada? Yang itu ada, tapi lu justru- gua kayak nggak berani. Kan Oh. zaman dulu gua mikir turbo kenceng. Iya, Gitu. Iya kenceng sih. Emang sih. Emang gimana Mungkin nih? bagi lo enggak sekarang. Terus, Gue pakai Great Corolla itu menang Oh. awalnya. Terus habis itu coba Starlet Turbo. Kenalin Rush nih. Ini di event yang sama apa Enggak. next event? Enggak, udah Akhirnya lo- bedanya banyak lah itu dari kayak awal-awal turun tuh SMP. Berarti lo kayak Kisah ketagihan nembak. nih ya ceritanya nih ya? Ya, jadi seru juga ya. Ah. Udah lah, dari situ pakai Starlet Turbo masih gemeter, kacau dah pokoknya. Oke. Dah, terus habis itu zaman dulu kan Toyota banget nih gua. Gue kepengen punya mobil itu Supra, Oke. Supra. gara-gara oke. Gran Turismo. Oke. Gara-gara Gran Gran Turismo. Turismo. Oke. Era lo Toyota tuh- paling kenceng. Era lo Supra. tuh ini maksudnya PS1 berarti? PS1, Oke. Gran Turismo 1. Iya. Gitu. Iya. Gue kenal, Supra keren nih. Iya. Pengen banget punya, cuman waktu nggak ada. Waktu. Dah dari situ bengkel bokap sering
ngurusin rally. Oke. Ngurusin Rally, banyak megang Lancer sama Evo. 2003-an tuh ya berarti ya? Jauh sebelum itulah, mungkin di tahun 2001-an kali ya. 2001. Kemungkinan ya, lupa ingat. 2001 tuh mulai ngelihat Evo begitu terus. Karena ini banyak yang bangun mobil rally itu. Iya. Yang kebanyakan platformnya Evo. Lancer Evo. Masih nggak kepikiran, suka Oke. maunya. Tahun 2004 lah kira-kira. 2001, 2002 partner bokap si Om Wiwi. Oh, Mbak. Oke. Om Wiwi dia beli Evo 6. Gue naikin di situ. Gila, kenceng ya nih mobil ya. Zaman Oke. gue SMP kelas 3 kali itu ya mungkin. Naik main SMP mobil udah itu naik Evo. kenceng banget kayaknya. Udah habis itu lanjut aja cepet ke 2004 akhir. Oke. 2004 akhir bokap Itu motong dikit. Itu selama itu lo masih drag race? enggak. 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 Oh, oke. Sama waktu Derek Race pakai Starlet itu lo nggak menang? Enggak. Wah, kecewa gua sama lo. Deg-degan. Deg-degan. Terus. Oke, terus. Udah, terus 2004 akhir bokap bikin masih mobil seperti inilah, tapi front wheel, Oh, Hah, oke. malah front wheel? masih front wheel. Itu dibikin buat Dalvin CK Motorsport. Oh, cek. siap. Zaman dulu. Oke. Itu two wheel. Udah, gue dikasih coba. Bas, seneng nggak mobil kayak gini? Coba dulu. Gue nyoba, front wheel dikasih waktu itu kurang lebih 300 HP ya. Oh gila sih. Gila. Gila sih. Spin. Gila. Iya, gila-gilaan. Wah. gitu. Kenceng banget, enak, gue bilang gitu. Padahal gue nggak gitu demen modelnya sebenarnya, terus terang aja dulu ya. Iya. Bas mau nggak bikin mobil kayak gitu aja, tapi dibikin bener-bener kayak Evo, 4 wheel. Ini papi punya Alphard, nggak laku-laku dijual. Oke. Ada nih barangnya ready, mau nggak bilang gitu. Kayak gue tadinya kan kepengennya agak baruan gitu ya. Iya. Ya udah deh, gue coba. Gila, ya bilang, udah deh. Ya, Dikasih ya Evo udah deh. 3, ya udah Gitu. deh. Dulu pengennya baruan gitu yang bang. Iya. Gara-gara ngeliatnya Evo 6 terus terakhir Evo Oh, 8. bahkan Zamannya lo udah pertama Evo kali 8 nyobain tuh Evo 6 2005. Hmm. Udah mau keluar Evo 9 malah. Bikinnya Evo 3. Kok tua banget gitu gue mikir. Harapan lo Evo 12. Ora. XII. Udah, dari situ gue mau. Dia cuman bilang, ya udah, kamu cari mobilnya. Nyari di mana, Pak? Ya cari aja di web kayak atau di koran kayak Pos Kota. Web Pos kalau zaman Kota. itu Pos kota. Iya. web zaman Iklan itu baris tuh ya. cuman Modcom Modcom. kali ya, Modcom ya, Modcom. jual beli ya. Malas nyari-nyari di Modcom, buka-bukain kan. Gue cari di Pos Kota. Sehari gue buka, gue lihat iklan barisnya. Gue tanya, budgetnya berapa, Pak? Yang paling murah. Iya karena mau diacak-acak Iya, kan. karena mau Yang diacak-acak. paling murah pokoknya. Jadi lu telepon satu-satu udah? Enggak, Oh enggak? gue lihat yang ada harganya. Oh, pada nyantumin harga di iklan baris. Lancer Galaxy tahun 95, warna abu-abu, Matic, kondisi siapa kayak ya pokoknya mungkin dibilang kondisi bagus, lupa Iya. iklannya bentuknya gimana, 45 juta. 45 juta tahun. 95. Itu 2005 awal kalau nggak salah. Oke. 2005 awal. Telepon bokap. Pap, ini ada mobilnya. Lokasinya Tanjung Duren dekat sama bengkel, gue bilang gitu. Ya udah, mana nomor teleponnya? Oke, gue kasih, nggak selang seminggu lah. Bokap bilang, "Bas ke bengkel sekarang. Mobilnya ada di depan mata nih," dia bilang. Ya udah, Gila. gue datang, lihat, Maji keluar Aduh. tuh ya. ya layaknya Lancer biasa, ya nggak gitu kerawat. Nggak kerawat lah, kondisinya mengenaskan sebenarnya, kalau menurut gue. Oke. Menurut lo kan OCD. Iya. Dulu belum. Oh belum. Dulu belum. Ya udah. Terus gue lihat bokap waktu itu cuman lihat sasis lem, surat akur, Oke. nomor mesin, nomor angka sama. Cuman dilihat doang sama dia, dinaikin ke lift, kolong oke, langsung dibeli. Zaman itu. Oh, jadi mobilnya datang tuh belum dibayar tuh ya? Belum. Baru mau lihat kondisi doang lihat ya? kondisi, Oke. datang dilihat,
Oh, oke Pak. Bokap bilang gitu ke yang jual. Yang jual sampai bingung. Pak, kelengkapan lainnya nggak mau dicek? Nggak, saya cuma butuh sasisnya aja sama nomor, sama surat-surat, dibilang gitu. Ya udah. Udah, dibayar, transaksi ke bank waktu itu selesai. Sore lah. Yuk langsung ke bengkel sasis, Mika Motor. Kalau pernah tahu di daerah Cipinang. Ya. Ya, itu sekali-sekalinya gue bawa mobil ini dengan kondisi GLXI standar, Matic. Setelah itu lo Dari gak pernah lagi Duren, naik mobil itu lagi? Pinang. Tes. Agak kenceng. Agak kocak ya? Dari Tanjung Duren ke Cipinang. Cuman sekali itu aja. Udah, gue foto, gue tinggal. Udah, habis itu mobilnya datang ke bengkel, udah belang warnanya. Oh udah dipasangin body part Evo 3 segala? Pasangin body part Evo 3 sama 4 wheel. Itu kan masang 4 wheel. Oh. Oke. Masang 4 wheelnya, jadi ada bedanya di lantai belakang, bawah. Iya. Di situ. Ngerubah itunya aja sih sebenarnya. Jadi setelah lo naruh mobil itu, next thing you know tuh mobilnya udah jadi Evo tuh ya? Datang ke bengkel udah 4 wheel judulnya. Cuman trondol. Trondol bener-bener dol. Body belum ada, Body, belum kepasang lengkap. body baru mau di fitting di bengkel. Oke. Jadi trondol cuman itu doang. Udah 4 wheel. Interior nggak ada semuanya udah kopong. Karena kan mau diganti semua sama yang ini. Yang Evo. Half cut-nya itu bukan half cut, full cut waktu itu dapatnya. Oh, jadi potongan dipotong, depan ada, potongan masukin belakang mobil. ada. Cut. Dari satu mobil. Betul, kayak gitu. Jadi ya terjadinya mobil itu kayak gitu sementara. Oke, saat itu tapi warnanya belum kayak gini. Belum, warnanya abu-abu. Gue pilih abu-abunya Evo 8 MR zaman itu. Oh tapi ini tetap dicat ulang sebody tuh ya? Nggak disamain sama warna Galaxy-nya maksud gue? Enggak, dicat ulang sebody. Total restorasi sebenarnya dulu. Oke. Jadi mimpinya tuh dulu pengen punya mobil Evo 3 full convert sempurna. Iya. Pengennya. Ya, Dan udah tercapai sekarang. waktu Iya, itu tercapai sih. udah termasuk paling lengkap lah zaman Oke. itu. Sempet pas belum jadi masih ngegantung udah ditawar orang waktu itu. Tapi nggak lo lepas. Nggak mau. Berarti lo udah suka. Tadinya kan lo bilang lo nggak suka tuh Lancer. Ya belum jadi, gue belum ngerasain. Gue pengen ngerasain dulu. Oke. Ada penasaran berarti ya? Penasaran. Begitu jadi, gue coba, seneng gue. Lu Jadi udah berapa lama nih Mira nih mobil akhirnya? Dari mulai lo jadi deh. Dari 2005. Gila, Sampai lama, sekarang. 13 tahun loh. Dalam. Dari Iya, 2005. Terus SMA kelas 2 itu. dari mobil lo kan udah convert full udah jadi Evo 3 nih. Upgrade apa yang lo lakuin di luar dari Nah. parts standar Evo 3? Ya, kalau masalah upgrade itu semua dari drag race gara-garanya. Mobil waktu itu kondisi bener-bener standar. Cuman ganti kopling lah, waktu itu kan dapat dari Alphard, koplingnya udah nggak bagus. Ya. Terus mesin di overhaul, standar lah, bener-bener standar. Knalpot dibikin gara-gara ya pipanya gue kan udah nggak ada yang standar ya. Jadi yang custom itu filter sama apa lagi? Kopling, bener. Itu gue nggak bisa kan bawa 4 wheel drive. Buat drag race kan beda caranya dibandingin mobil gerak depan atau gerak belakang mungkin. Itu gue belajar dari mobil ini. Jadi awal gue drag race waktunya 15. Naik mobil ini standar bener-bener. Terus drag race ikut terus tuh. Lama-lama udah mulai bisa 14 konstan. Konstan tuh selama setahun lebih lah, mungkin setahun lebih. Nah, dari situ baru mulai upgrade pelan-pelan. Dari kopling, ganti dulu. Pernah waktu itu bawa mobil ini dimarahin sama bokap. Anak papi banget gue. Dimarahin, "Mas, kamu bawa Lancer?" Dia bilang. "Iya, sama temen-temen." "Kenapa?" "Ntar koplingnya habis," dia bilang gitu. Ada khawatirnya. Ada khawatirnya ya. Ntar beli kopling mahal katanya. Ya udahlah. Nah, Ya, terus itu. berubah kuning ini tahun berapa, Bas? Berubah kuning itu 2012. 2012. Kenapa kuning? Jadi awalnya
ada kejadian ini. Gue drag race di Sentul. Oke tuh, kondisi bagus lah. Puji Tuhan juara lah waktu itu. Selang seminggu dapat panggilan dari Om Heri Agung di Semarang. Bas, mobil bawa ke sini, ada drag race juga. Oh, ya udah Om, boleh deh. Coba nanti kita jokiin berdua. Jadi Om Heri kepengen bawa mobil ini juga waktu itu. Ya udah. Berangkat ke sana, baru nyoba, nggak ngebus. Padahal seminggu sebelumnya normalnya mobil nggak dipakai. Hari Kamis itu naik towing langsung berangkat ke Semarang. Nggak ngebus lah intinya. Pas dicek baling-baling turbonya oplak. Habis. Oplak. Soalnya nggak ada ngebul, nggak ada apa, oplak aja. Telepon Babe lagi. Lumayan ya. Support Babenya lumayan ya. Turbo jebol nih Be. Kayaknya turbo jebol, soalnya di filter ada bunyi kerincing-kerincing, bilang gitu. Turbo jebol, waduh. Ya udah, tunggu. Dia berangkat dong dari Tanjung Duren ke Semarang. Gila hari itu juga. Hari itu juga, detik Sayang itu dia juga malu ya. tanpa bawa baju ganti. Jadi dari tempat kerja langsung ke sana lah. Ini nyusul naik mobil? Enggak, nyusul naik pesawat. Bawa part? Bawa turbo 2 waktu itu. Langsung diduain nih. Enggak, waktu itu ada stok kebetulan. Ada stok. Itu udah gantian turbonya soalnya. Terus malam ngebengkel deh di hotel. Ganti di hotel? Ganti di hotel. Anjing. Bongkar turbo, pasang, nyala, malam tuh jam 1 malam nyala, coba di jalanan. Sekali, 2 kali aman, 3 kali kejadian yang sama. Rontok lagi? Jadi sehari makan turbo 2. Wah. Gila. Itu dalam. Mau pasang yang satunya lagi spare, jangan. Daripada 3, udah cukup lah. Jadi gagal nih ikutan Jadi sana nih. gagal, muka burung udah. Terus akhirnya bawa balik ke Jakarta. Nah itu saat itu ini mobil kayak nggak kepegang. Bener-bener nggak dikerjain. Udah aja ngejogrok lama, mungkin ada 1 tahunan. Oke. Ngejogrok ya, dengan mesin nggak dipegang. Padahal mungkin spare partnya ada, cuman nggak dipegang bener-bener. Udah itu gue mikir, bosan gue sama warnanya. Gue pengen ganti warna yang lebih cerah. Buang sial. Buang sial. Buang sial. Iya. Apa ya warnanya ya? Gue mikir putih banyakan. Merah gue nggak seneng di mobil ini. Hitam ngerawatnya susah. Silver udah biasa banget. Kuning kayaknya paling cocok deh. Gue demen kuning dari dulu emang. Oke. Cuman gue kayak berani nggak berani tadi ya ngecat mobil ini jadi kuning. Ah kuning deh. Kuning yang seperti apa? Kuning yang norak, gue bilang. Nyari. Akhirnya ya menurut gue ini cukup norak sih warnanya. Kuning begini. Norak-norak keren sih. Tapi cakep kok. Cakep. Ini kuningnya Suzuki Sport. Oh, justru Suzuki Sport, siap. Ya, jadinya di situ. Oke, kalau gitu. Baiklah Bastian, thank you banget. Thank you banget cerita-ceritanya, Bas. Thank you, Bas. Sini. Tanda tangan dulu. Sama ini lo boleh bawa pulang sama kopi-kopinya. Teh apa kopi tuh? Gue lupa tadi. Tunggu Bas. Tanda tangan, jangan lupa. Ini yang punya versi PKO 190E. Udah hadir lu. 168 WR udah balik belum? Maboknya udah apa belum nih? Kayaknya nggak ada ya. Ini yang punya Mercedes 190 warna hijau. Bastian Pramudita. Foto dulu Bas, foto bareng dulu Bas. Yuk, kijak di mobil. Ini Bas.
Nah, jadi narsum berikutnya adalah Ceritanya kita dulu. tekankan Mas. sekali lagi nih, jangan sakit hati. Iya, jangan sakit hati. Jangan hati-hati. Kita Kenapa tuh tuh? Pada saat kami meeting, pada saat kami menentukan pemenang, kita apa nih mobil ini kita Iya. sebutnya nih gitu. Iya. Jadi mobil ini kita sebutnya adalah Enggak, kalau enggak ini kita kasih highlight ceritanya dulu. Oh iya, ya. oke. Kenapa sangat menarik bagi kita. Iya, oke. Jadi kalau baca dari captionnya nih, nggak mendingan dia yang ceritain deh. Oh iya deh, mending Dia yang sini ceritain, dulu. lu jangan sok tahu Iya, sorry. anaknya. sorry. Mendingan kita kasih yang kita omongin aja, makanya jangan sakit hati. Iya. Kita menyebut mobil ini adalah BMW E41. Tahu nggak lu? Ini the M41 missing link. apaan? E41. Ini the missing link nih, ada E30, E36, E46. Nah, ini missing link. Belum pernah lihat kan lo E41? Jadi E41 itu kita dapatnya dari E36 ditambah E46 dibagi Dibagi dua. dua. Bagi dua. Jadi E41. Nah, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Buat Aldo Mando. Aldo panggil. Mana pemilik BMW E41 nih? Oke, ini dia BMW E41, jangan sakit hati ya. Gue sempat Google kemarin mesinnya V10 kalau E41. Mesin Thank you F1 dulu, ya. thank you dulu, udah datang dulu. Ayo, Mas. Taruh mobilnya sini, silakan dulu. Mobilnya bawa dulu, taruh sini. Kita lihat nih, varian E41, bahkan orang Enggak, BMW. sekarang udah ganteng. Oh iya, sekarang udah balik 36. Ah. Iya, tekor 5-nya udah dicabut sama BMW dia. kan Tapi, Muni ya. tapi ini mungkin biar yang lain nyambung sambil lihat Instagramnya kali ya. Oh iya. Ya. Nah, iya. Buat teman-teman coba cek deh. Kenapa E41 lo boleh cek Instagramnya? Pakai ceknya dari hashtag DSC Live Black Experience. Terus cek postingannya Aldo Mando. DOO. Nah, biar Nah, Lo akan cek tahu tuh. kenapa kita menyebutnya ini adalah varian E41. 41, iya. E41. biar kebayang gitu. Biar Yang kebayang. kita ngomongin apa. 36 tambah 46 bagi 2. Heeh. 41. Jarang loh. Jarang yang kecebur segitunya, Ju. Iya dong. Iya. Makanya banyak pertanyaan ya. Banyak. pertanyaan ya. Udah gitu dari kemarin juga, ini jadi kita milihnya siapa nih? Naya, Holden, Jimny-nya Hendy sama itu tuh M41. Jadi kita punya grup WhatsApp DSC Live ini ya. Begitu pertama Dean yang ngirim ke grup Ceger Iya, gitu. ini Kita canggih langsung nih ya. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa ini Ini orang? mobilnya nih udah hadir nih. Tapi jadi begini, kasih tepuk tangan dulu. Gila. Paling menarik nih. Selamat datang kembali ke DSC Live. Seperti yang Kali udah ini- kita omongin di awal, jangan sakit hati ya. Jangan sakit hati. Tuh. Kita E41 menyebut Justru mobil. sebenarnya kita kagum sama perjuangan lo, ya kan? Iya. Benar. Itu beneran, itu serius, sincere loh. Iya, so sebelum kita minta Aldo untuk jelasin, kita mau berterima kasih dulu kepada Black Experience yang sudah mempersembahkan acara Mempersembahkan ini. acara ini. Jangan lupa follow Instagramnya @blackexperience dan Visit website-nya di www.blackexperience.com karena di situ kalian bisa lihat lifestyle dan seputar motif kayak sekarang ini. mantap. Lo mau jempol kan barusan? Enggak sih. Oh, gini doang. Mak Diki. Ya, Jadi. siapa nih yang mau nanya duluan? Gue sebenarnya nggak tahan mau nanya. Sikat. Ya lu duluan. Kok lo bisa sih, Dok? Entar.